Oke guys, jadi di video kali ini merupakan lanjutan ya dari video kita sebelumnya di UTS Project sebelumnya guys ya. Nah, sebelum melanjutkan video ini ada baiknya kalian nonton dulu video sebelumnya yang sudah disajikan. Oke guys, jadi di video kali ini juga merupakan project terakhir kita dari lanjutan project sebelumnya. Nah, kali ini saya nggak sendiri ya guys ya, saya ditemanin sama teman saya yang namanya Cindy. Ya, tanpa perlu lama-lama ya guys ya, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi yang pertama kita buka dulu XAMPP controller panelnya, kemudian kita run as administrator. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, setelah itu kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Nah, kita di sini mau hubungkan database dengan PHP ataupun konten yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita buka localhost php myadmin. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya, dan ini ada database dari PHP myadmin kita. Kemudian kita buka modul 6, ini ada contoh database mahasiswa dan database user. Kemudian kita browse mahasiswanya tadi. Nah, ini contohnya dari database mahasiswa, ada NIM, nama, gender, dan alamat. Kemudian kita insert jika ingin menambah. Kemudian kita buka user, kita buka strukturnya. Nah, di sini ada NIM, nama, gender, dan alamat. Kemudian kita buka database user. Nah, ini ada contohnya, username dan password, contohnya Eren dan passwordnya 123. Kemudian kita buka codingannya dari Visual Studio Code. Kami gunakan Visual Studio Code. Nah, ini adalah codingan dari website kita, dan kita buka dulu login pertamanya, dan ini adalah contoh dari codingan dari login.php. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita buka aksi login.php. Nah, di sini ada codingannya juga. Ya, di sini ada include koneksi.php, dan ini berguna untuk yang dinamakan menghubungkan ke koneksi PHP. Nah, di koneksi PHP kita sendiri ini berguna untuk menghubungkan website kita dengan database di localhost. Nah, kemudian kita buka index.php. Nah, ini kita tambahi sedikit codingan PHP yang kita hubungkan juga dengan koneksi.php. Agar ketika kita membuka index.php, kita juga terhubung dengan localhost. Nah, kita buka di browser ya, localhost. Karena kita namakannya modul 6, maka kita buka localhost modul 6. Nah, seperti ini tampilannya, tampilan dari login. Nah, kemudian kita buka codingan login.php. Nah, di sini kita pakai form action. Nah, teman-teman bisa lihat codingannya. Nah, kemudian kita di sini pakai form action dengan aksi underscore login.php. Nah, ini seperti ini kira-kira teman-teman indeks PHP. Di sini ada tabel akan menghubungkan dari indeks PHP. Kita coba ya admin, dan kita masukkan passwordnya juga. Nah, setelah berhasil login, maka tampilan akan seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat root-nya ya. Root itu adalah create, read, update, dan delete. Nah, di sini kita tampak dulu tabelnya, nomor, NIM, nama, gender, alamat, dan opsi yang ada di indeks. Nah, kemudian kita include once koneksi PHP-nya, menampilkan data mahasiswa seperti ini. Kita buat programnya, subprogramnya seperti ini, kita letakkan di dalam indeks PHP. Oke. Kemudian kita menuju ke koneksi PHP. Setelah di-include,
yaitu host user dan path variable. Kemudian kita menuju ke index lagi. Nah, di sini kita lihat program yang kita buat itu sudah terhubung ke koneksi PHP. Kemudian akan tampil tulisan edit dan hapus. Nah, untuk tampilan editnya atau hapusnya seperti ini ya, ubah dan hapus. Coba kita klik ubah, kita buat si bulele ujung. Nah, kita simpan, maka data berhasil diupdate. Setelah data berhasil diupdate, kemudian akan berubah alamatnya. Kemudian kalau kita coba hapus, maka data akan terhapus seperti itu. Itu untuk rootnya, update dan delete. Kemudian kalau kita mau menambah data, contoh NIM saya sendiri, nama saya sendiri, kemudian gendernya pria, alamatnya Jalan Sibulele. Kemudian kita klik tambah, maka data berhasil diupdate lagi. Kemudian data baru akan muncul. Nah, setelah itu di bagian sini mahasiswa itu, nah akan ada muncul data baru. Itu berarti datanya berhasil diupdate ya. Kemudian jika kita masukkan NIM yang sama, contoh dengan nama yang sama lagi, maka tampilannya akan seperti ini. Gagal menambahkan data kembali. Nah, karena apa? Karena kita menggunakan kunci NIM sebagai primary key. Maka kita buat NIM yang baru, contohnya 2014 01129. Nah, namanya kita buat Johansson Lee, kemudian gendernya pria. Nah, kita buat alamatnya contohnya Kemangi gitu ya. Kemudian kita klik tambah, maka data berhasil diupdate. Nah, akan nampak data baru yaitu Johansson Lee dengan urutan ke bawah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita refresh, maka akan ada data Johansson Lee. Oke, seperti itu. Nah, untuk codingannya, bisa kita lihat di bagian sini ya, ada NIM, nama, gender, dan alamat. Nah, kemudian kita akan menuju ke bagian sini, hapusnya seperti itu. Kemudian ini adalah hapus PHP-nya, bagaimana bisa terjadi ya tindakan menghapus. Nah, untuk bagian header-nya sama seperti di bagian index ini, saya kopikan, namun sepertinya tidak terlalu perlu. Kemudian di bagian PHP-nya ini, nah ini yang paling penting supaya bisa kita hubungkan. If set get NIM ya, itu paling penting. Kemudian kita data koneksi select NIM from mahasiswa, kita include koneksi PHP seperti itu. Koneksi PHP ini sangat penting ya untuk menghubungkan ya, menghubungkan query kita. Nah, kemudian di sini nampak jika data berhasil diupdate, maka kita akan ke index PHP. Data mahasiswa berhasil dihapus seperti itu. Jika ada perubahan, maka data berhasil diupdate seperti itu. Kemudian bagian tambahnya yang tadi, nah seperti ini, ada NIM, nama lengkap di bagian index PHP. Nah, kita klik tambah seperti ini tadi ya. Nah, inilah tombol kembalinya tadi, kita klik kembali seperti itu. Inilah semuanya. Oke, kemudian di bagian edit PHP-nya seperti itu guys, edit proses ya, semuanya baik edit maupun tambah kita membutuhkan proses seperti itu. Pemrosesannya untuk menyeleksi ya, sebagai if dan else, jika terjadi kondisi yang dipenuhi maupun tidak dipenuhi. Jika dipenuhi, maka data berhasil diupdate. Jika tidak dipenuhi, maka gagal menambahkan data. Seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan read. Nah, terakhir teman-teman, di bagian index.php, di situ ada tombol, ini masukkan dengan tombol keluar yang dihubungkan nantinya dengan aksi underscore logout.php. Nah, kemudian kita buka codingan aksi underscore logout php.
Nah, teman-teman dapat melihat codingannya seperti ini. Codingannya sedikit sekali karena juga digunakan hanya untuk keluar. Nah, di sini ada login.php, location login.php. Nah, gunanya ini ketika kita mengklik keluar dari website kita akan tampil kembali tampilan login. Nah, baik, kita coba. Nah, ini ada tampilan website kita, kemudian kita klik keluar. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi, akan tampil kembali tampilan dari login. Nah, ini teman-teman tampilan dari login. Nah, jika teman-teman ingin kembali masuk, teman-teman dapat menggunakan username dan password yang terdapat di database kita. Nah, jika tidak terdapat username dan password yang di dalam database, maka tidak akan masuk ke dalam halaman website dan localhost mengatakan username dan password yang kita gunakan adalah salah. Oke guys, sepertinya ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan video-video yang kami buat. Dan kepada Aslab kami, terima kasih telah memberikan project ini dari yang sebelumnya hanya project biasa menjadi project akhir, yaitu project login, logout, dan root, seperti itu. Jadi akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe dan like. Oke guys, see you.